Sebuah kubus sangat kecil dengan massa M diletakkan pada bagian dalam corong yang berputar mengelilingi sumbu vertikal dengan frekuensi sudut F. Dinding bagian dalam corong membentuk sudut θ terhadap bidang horizontal. Jika koefisien gesek statik antara kubus dan permukaan corong adalah mu, dan pusat kubus berada pada jarak r, ya, tentukan frekuensi rotasi maksimum dan minimum F agar kubus tetap diam relatif terhadap corong atau tidak tergelincir ke atas maupun ke bawah, ya. Jadi di sini sebenarnya ada yang perlu ditambahkan bahwa kita menganggap corong ini hanya bisa naik atas atau turun, ya. Jadi kalau kita gambarkan corong itu sebenarnya ada tempatnya, gitu ya. Ketika dia diputar, ya ini kita lihat dari sisi atas saja, dia itu hanya bisa bergerak turun kalau putarannya terlalu rendah, ya, atau dia bergerak naik, gitu ya. Jadi si kubus ini tidak tertinggal, gitu ya. Ketika dia berputar, kemudian karena ada inersia, kemudian kubusnya tertinggal, nggak seperti itu, gitu ya. Jadi kubus ini dipaksa untuk mengikuti rotasi dari si corongnya. Nah, gitu kira-kira lebih tepatnya. Maka di sini ketika corong terlalu cepat, ya, jika F atau frekuensi terlalu besar, maka si kubus akan punya kecenderungan untuk bergerak naik ke atas, gitu ya. Jadi kubus akan cenderung naik ke atas. Ya, kenapa? Karena dia terlempar oleh gaya sentrifugalnya, kira-kira seperti itu. Maka untuk mencegah kubus supaya tidak terlempar, ya, ini kubusnya harus diberikan gaya gesek yang arahnya ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini ada gaya berat mg, lalu ada gaya normal n, kemudian ada gaya gesek yang arahnya ke bawah. Nah, ini gaya gesek arahnya supaya berbeda dengan frekuensi kita tulis sebagai Fs, gitu aja ya. Ya, ini adalah free body diagramnya. Kemudian jari-jari putarnya ada di sebelah kiri, gitu ya. Jadi ini adalah R-nya. Sehingga percepatan sentripetalnya arahnya ke kiri. Ya, di mana percepatan sentripetal tentu sama dengan omega kuadrat kali R, atau omega adalah 2πf kuadrat kali R, sehingga kita bisa masukkan 4pi kuadrat kali F kuadrat kali R. Ya, ini adalah percepatan sentripetalnya. Nah, berarti kita bisa buat ke arah atas sumbu Y, ke arah kiri adalah sumbu X. Sigma Fy sama dengan 0, sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan sentripetalnya. Berarti, ya, kalau sudut theta horizontalnya adalah theta, ya, maka ya sudut antara N dengan vertikalnya ini adalah theta. Seperti itu, ya, karena di sini dia tegak lurus. Kemudian sudut antara Fs dengan horizontalnya juga theta, ya, sudut dalam berseberangan. Ya, maka untuk kita uraikan arah sigma Fy, kita punya N dikalikan dengan cos theta, gitu ya. N kali cos theta dikurangi gaya berat ke bawah mg dikurangi gaya gesek Fs dikalikan sin theta. Ya, ini arahnya ke bawah. Sin theta sama dengan 0. Kemudian ini dari sigma Fy sama dengan 0. Ya, sigma Fy sama dengan 0. Kemudian untuk kasus yang kedua, kita punya untuk sumbu X-nya berarti N dikalikan sin theta, ya, ditambahkan Fs dikalikan cos theta, ya, ini adalah arah yang ke kiri, gitu ya. Kemudian kita juga tadi punya vertikal, itu arahnya ke bawah. Fs cos theta itu nanti sama dengan massa dikali percepatan sentripetalnya, ya, M dikalikan 4pi kuadrat kali F kuadrat kali R. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita tahu bahwa gaya gesek Fs adalah koefisien dikalikan gaya normal. Seperti itu. Maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan kedua persamaan berikut.
gitu ya. Jadi N di sini tetap N, ya. Jadi N dikalikan cos theta minus, MG-nya tetap, dikurangi Fs, kita ganti menjadi mu kali N kali sin theta sama dengan Mg. Ya, ini yang persamaan di atas kita ubah seperti berikut. Kemudian persamaan yang sigma Fx-nya juga kita sesuaikan gitu ya. Ya, berarti N dikalikan sin theta ditambah mu kali N kali cos theta sama dengan M dikalikan 4 pi kuadrat dikali R dikali F kuadrat. Ya, ini N-nya bisa dikeluarkan. Jadi N dalam kurung cos theta minus mu sin theta sama dengan Mg. Lalu yang bawah N sin theta minus mu cos theta sama dengan M dikalikan 4 pi kuadrat F kuadrat kali R. Ya. Nah, ini N-nya bisa kita bagi. Ya, kita bagi yang atas dengan yang bawah. Sehingga ini kita bagi seperti ini. Nah, ya, ketika kita bagi, maka N-nya bisa dicoret, M-nya juga bisa dicoret. Ya. Berarti nanti menjadi cos theta minus mu sin theta dibagi sin theta minus mu cos theta sama dengan G dibagi 4 pi kuadrat F kuadrat kali R. Nah, karena kita mau mencari nilai F di sini adalah F yang paling besarnya, F maksimum. Ya, berarti F kuadrat sama dengan ya G dibagi 4 pi kuadrat R gitu ya. Dikalikan ya sin theta minus mu cos theta ya mu cos theta dibagi dengan cos theta minus mu sin theta seperti ini. Ya, sehingga ini yang bawahnya plus ya, bukan min. Ini plus, ini juga jadi plus. Maka F maksimumnya sama dengan semua yang sebelah kanan kita akarkan 1/2 pi akar G per R gitu ya. Sin theta plus mu cos theta dibagi cos theta min mu sin theta. Ya, ini adalah F maksimumnya yang seperti kunci jawaban yang sudah diberikan.